Tepat tadi malam, FIFA putuskan bersama AFC untuk memblacklist Selangor FC dari seluruh kompetisi. Izin operasionalnya dibekukan dan dicabut. Pemain Selangor bingung kacau kehilangan pekerjaan. Usai kerusuhan fatal supporter Selangor yang menyerang bobotoh Persib. Dan FIFA AFC pastikan Persib tidak diberi denda atau hukuman. Jadi 3 harapanku usai Sekjen AFC angkat bicara. Begini, penasaran? Simak sampai selesai. Gila, memang mentalnya sudah kelas Eropa. Bojan Hodak tiba-tiba beripsi war super keras ke Bangkok United dan Lion City Sailors jelang leg kedua. Sampai bikin bobotoh bahagia pesta pora. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Wah gila, makin memanas parah. Supporter Selangor malah bertindak anarkis dan ngawur usai dipermalukan Persib Bandung. Apakah karena muncul potensi Selangor di blacklist FIFA dan AFC dari seluruh kompetisi? Saksikan semuanya di sini. Manajemen Persib Bandung dan Bojan Hodak sepakat beri hadiah besar kado kelolosan ke babak 16 besar ACL 2. Sosok bernama Jorginho Rutter, gelandang serang asal Prancis yang main di Inggris, dikontrak 2 tahun, gaji 500 juta per bulan. Jadi tuntutanku usai Persib dinyatakan begini. Kok bisa? Ini penjelasannya. Hahaha, bobotoh auto tertawa melihat ini dan Jakmania Persija dijamin menangis kejang. Begini pernyataan bodoh dan konyol pelatih Selangor usai dipermalukan Persib Bandung di ACL 2. Sampai ngomong ngawur begini, kok bisa? Apakah dia akan dipecat? Simak video sampai beres. Persib Calcio. Buat kamu yang ngaku bobotoh Persib sejati, wajib banget subscribe channel ini ya. Hatur nuhun ya guys. Tepat tadi malam, FIFA putuskan bersama AFC untuk memblacklist Selangor FC dari seluruh kompetisi. Izin operasionalnya dibekukan dan dicabut. Pemain Selangor bingung kacau kehilangan pekerjaan. Usai kerusuhan fatal supporter Selangor yang menyerang bobotoh Persib. Dan FIFA AFC pastikan Persib tidak diberi denda atau hukuman. Jadi 3 harapanku usai Sekjen AFC angkat bicara. Begini, penasaran? Simak sampai selesai. Kekalahan Selangor FC dari Persib Bandung dalam pertandingan grup G Liga Champions Asia 2025 yang berakhir dengan skor 3-2 untuk kemenangan Persib tidak hanya mengakhiri harapan mereka untuk melanjutkan kompetisi, tetapi juga memicu kericuhan yang memprihatinkan. Insiden tersebut kini berpotensi membuat klub asal Malaysia ini menghadapi sanksi berat dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Kekalahan ini memastikan Selangor FC tersingkir lebih awal setelah menelan 4 kekalahan beruntun tanpa meraih 1 pun poin. Namun, drama tidak berhenti di lapangan. Setelah laga, sejumlah supporter Gergasi Merah terlibat dalam kericuhan yang semakin memanas. Mereka dilaporkan meluapkan kemarahan dengan cara yang tak pantas, seperti adu mulut di tribun, menerobos masuk ke lapangan, bahkan berusaha menyerbu ruang ganti pemain. Tak hanya itu, video yang beredar di media sosial juga menunjukkan kerusakan pada beberapa fasilitas stadion akibat ulah supporter tersebut. Menanggapi insiden ini, AFC langsung mengambil langkah awal untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sekretaris Jenderal AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, menegaskan bahwa federasi tidak akan mentolerir pelanggaran yang mengancam keamanan pertandingan. AFC menanggapi masalah keamanan dengan serius dalam pertandingan, tetapi kami menunggu laporan lengkap terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang terjadi, jelas Windsor Paul John seperti yang dilaporkan oleh Harian Metro. Setelah menerima laporan lengkap, laporan tersebut akan diteruskan ke Komite Disiplin AFC. Tambahnya, memberi sinyal bahwa sanksi bisa segera dijatuhkan. Bagaimana pendapat kalian tentang kericuhan ini? Apakah supporter bisa lebih bijak dalam mengekspresikan emosi mereka? Yuk beri komentar kalian.
Gila, memang mentalnya sudah kelas Eropa. Bojan Hodak tiba-tiba beripsi war super keras ke Bangkok United dan Lion City Sailors jelang leg kedua. Sampai bikin bobotoh bahagia pesta pora. Kira-kira apa ya? Temukan jawabannya di sini. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengaku tidak terkejut dengan performa impresif Bangkok United yang baru saja mempermalukan Lion City Sailors FC dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Sebagai informasi, Lion City Sailors adalah tim runner-up AFC Champions League 2 ACL 2 musim lalu yang jelas menjadi lawan tangguh. Setelah kekalahan 0-2 dari Persib, Bangkok United berhasil bangkit dan meraih 2 kemenangan berturut-turut. Mereka mengalahkan Lion City Sailors 2-0 di kandang sendiri dan 1-2 saat tandang ke Singapura. Meski hasil tersebut mengejutkan banyak orang, Bojan Hodak melihatnya sebagai hal yang wajar. Menurutnya, Bangkok United adalah tim yang solid dengan kualitas permainan yang sangat baik. Bangkok United adalah tim yang bagus. Mereka bisa mendominasi permainan juga. Mereka juga bisa bertahan dengan baik dan menyerang secara efektif, ujar Bojan Hodak dengan tegas. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia ini menambahkan bahwa performa tersebut tidak mengejutkannya sama sekali. Secara keseluruhan, ini tidak mengejutkan. Terkadang dengan banyaknya pertandingan yang dimainkan, mungkin ada error yang dilakukan dan juga ada tekanan yang dialami, jelasnya. Apa pendapat kalian tentang analisis Bojan Hodak ini? Apakah kalian juga setuju bahwa tim yang bisa bertahan dan menyerang dengan baik seperti Bangkok United memang layak diwaspadai? Ayo share komentar kalian. Wah gila, makin memanas parah. Supporter Selangor malah bertindak anarkis dan ngawur usai dipermalukan Persib Bandung. Apakah karena muncul potensi Selangor di blacklist FIFA dan AFC dari seluruh kompetisi? Saksikan semuanya di sini. Kericuhan yang terjadi setelah kekalahan Selangor FC dari Persib Bandung pada Kamis malam 6 November 2025 memperlihatkan betapa frustrasinya para supporter Gergasi Merah setelah tim mereka tersingkir lebih awal dari AFC Champions League 2 ACL 2. Setelah pertandingan grup G yang berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persib, ratusan supporter Selangor FC mengepung Stadion MBPJ dan menutup pintu keluar yang biasa digunakan oleh tim untuk meninggalkan stadion. Situasi yang tegang itu terjadi setelah Selangor FC gagal lolos ke babak sistem gugur ACL 2 yang semakin memperburuk rasa frustrasi para pendukung yang merasa kecewa dengan penampilan tim. Mereka berkumpul untuk melakukan protes bukan terhadap Persib, tetapi terhadap manajemen Selangor FC, terutama Kepala Eksekutif Johan Kamal Hamidon. Para supporter menuntut pertanggungjawaban dari manajemen klub yang mereka anggap telah membuat keputusan-keputusan buruk yang berdampak pada kesulitan tim sepanjang musim ini. Laporan media di Malaysia menyebutkan bahwa para supporter yang marah itu berkumpul di luar pintu masuk utama stadion, meneriakan yel-yel dan menuntut agar manajemen klub keluar dan menghadapi mereka. Beberapa di antaranya bahkan mencoba memasuki area tribun utama dan VIP mencari Johan Kamal Hamidon. Sementara yang lain menghalangi pintu keluar stadion, mencegah tim dan staf klub untuk meninggalkan tempat. Protes ini memicu keributan yang hanya bisa diredakan oleh campur tangan petugas keamanan. Untungnya, tidak ada supporter yang mengalami cedera serius meskipun video yang beredar menunjukkan beberapa penggemar terlibat perdebatan sengit dengan petugas keamanan sambil meneriakkan slogan-slogan menentang pengelolaan klub. Meski demikian, dampak kericuhan ini juga mengganggu tim Persib yang terpaksa tertahan di dalam stadion karena aksi protes yang berlangsung. Hingga kini, pihak manajemen Selangor FC belum memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut atau menanggapi tuntutan para supporter. Apa pendapat kalian tentang aksi protes yang terjadi? Apakah tindakan supporter ini bisa dimengerti atau malah memperburuk citra klub? Ayo diskusikan di kolom komentar.
Manajemen Persib Bandung dan Bojan Hodak sepakat beri hadiah besar kado kelolosan ke babak 16 besar ACL 2. Sosok bernama Jorginho Rutter, gelandang serang asal Prancis yang main di Inggris, dikontrak 2 tahun, gaji 500 juta per bulan. Jadi tuntutanku, usai Persib dinyatakan begini. Kok bisa? Ini penjelasannya. Setelah meraih kemenangan dramatis 2-3 atas Selangor FC dalam laga grup G Liga Champions Asia 2025, Persib Bandung kini mengambil jeda sejenak dari pertandingan resmi. Kemenangan tersebut menjadi penutupan yang penuh emosi bagi Maung Bandung, namun kini mereka akan beristirahat sejenak sebelum kembali ke lapangan. Usai pertandingan tandang yang sengit di Stadion MBPJ, skuad Persib diberi libur beberapa hari setelah jadwal pertandingan melawan Maluku United terpaksa diundur. Jeda ini memberi waktu bagi para pemain untuk memulihkan kondisi fisik dan mental mereka setelah perjalanan yang melelahkan. Meskipun libur, persiapan untuk pertandingan selanjutnya tetap menjadi fokus utama. Setelah masa libur usai, Persib akan kembali berlatih untuk mempersiapkan laga berikutnya di kompetisi BRI Super League. Tim akan menghadapi Dewa United pada Jumat 21 November 2025 yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA, markas kebanggaan mereka. Ini akan menjadi laga penting bagi Persib untuk melanjutkan momentum positif mereka. Dan apakah manajemen berhasil datangkan Rutter dari Burnley kah? Bagaimana menurut kalian? Apakah libur ini bisa membantu pemain Persib lebih siap menghadapi tantangan selanjutnya? Atau justru akan mempengaruhi performa mereka? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Hahaha, Bobotoh auto tertawa melihat ini. Dan Jakmania Persija dijamin menangis kejang. Begini pernyataan bodoh dan konyol pelatih Selangor usai dipermalukan Persib Bandung di ACL 2. Sampai ngomong ngawur begini. Kok bisa? Apakah dia akan dipecat? Simak video sampai beres. Caretaker Selangor FC, Christoph Gamel, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dalam pertandingan dramatis melawan Persib Bandung pada Matchday 4 AFC Champions League 2025-2026. Kekalahan ini terasa semakin menyakitkan karena gol penentu dari Persib terjadi akibat kesalahan fatal yang dibuat oleh kiper mereka, Syekh Izan. Kiper muda yang sebelumnya dipandang memiliki potensi besar itu melakukan blunder fatal di injury time saat sapuannya terlalu rendah dan pelan sehingga bola diblok oleh Adam Alis dan masuk ke gawang. Gol tersebut membuat Selangor FC kalah 2-3 yang memastikan mereka tersingkir dari kompetisi ACL 2 musim ini. Kini, fokus Gergasi Merah beralih sepenuhnya ke kompetisi domestik dengan semifinal Piala FA Malaysia melawan Sabah FA yang akan digelar akhir pekan ini. Christoph Gamel menyatakan bahwa kekalahan ini adalah akibat kesalahan individu yang tidak seharusnya terjadi. Seperti yang Anda lihat, itu adalah kesalahan individu. Kami tidak pernah meminta mereka bermain seperti itu. Kami kehilangan sedikit struktur dan kesederhanaan dalam permainan kami, ujar Gamel dengan nada kecewa. Lebih lanjut, Gamel mengungkapkan bahwa gaya bermain tim yang seharusnya cepat dan agresif menjadi kacau ketika pemain tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan terjebak dalam tekanan lawan. Gaya bermain kami seharusnya cepat dalam menggiring bola, tetapi ketika pemain menerima bola, berada di antara lawan dan lambat mengambil keputusan, permainan menjadi sulit. Namun, Gamel tetap berfokus pada bagaimana timnya bisa bangkit dari kekalahan ini. Ada kesalahan dan itulah kenyataannya. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana kami bereaksi terhadap hal itu. Yang utama adalah bagaimana kami bisa bangkit kembali. Mari kita lihat bagaimana tim ini berkembang setelah pertandingan ini, apakah mereka bisa memperbaiki diri ke depannya. Tutupnya.
Bagaimana menurut kalian? Apakah Selangor FC bisa bangkit dan memperbaiki performa mereka di Piala FA Malaysia setelah kekalahan pahit ini? Atau justru kekalahan ini akan semakin mempengaruhi mentalitas tim? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.